belakang ya. Oke, tapi drafting phase Omawa. Kita lihat di sini langsung ditutup untuk bermain dengan chip mereka. Kalau mereka mau gunain lagi boleh, tapi jangan pakai chip. Jadi selama Anavel di ujung berung nggak masalah. Oke, berarti Nggak bisa datang. sekarang udah nggak bisa karena Nggak. chipnya di ban. Iya. Oke. Loi juga di ban. Lo juga di band. Oke. Hero teleportation, apalagi Moreno kalau udah gunain Loi, itu dia agresif banget. Dahsyat. Kayak player FPL rata-rata dahsyat semua sih. Dahsyat semua. Loi-nya kan. Granger di ban akhirnya ya. Oke. Cusin yang dilepaskan. Udah Cusin kalau mau diambil boleh. Wow, di turnamen kemarin Yehes Cusin dulu loh. Di Kalia masih ya. Alia dulu ya. Wah ini berarti ngasih Cusin sama Joy. Joy ada, Hilda ada. Cusin atau Joy. Ya. Sebenarnya bisa diambil juga nanti kayak Matilda kan Om? Atau udahin aja Matildanya Om? Stop Matilda kan? Stop Matilda aja nih apa nih? Mereka bisa main lebih agresif mungkin ya kalau nggak ada Matilda ya. Ternyata tadi kalau ada Matilda kan mereka taruh kaliannya buat EXP kan. Ya. Poveus ada. Oke. Tapi Moskov cukup agresif nih pick Moskov di dua pertama. Tapi oke lah karena Eman juga power lah ya. Betul, Moskov. Dan Moskov kalau ada Joy yang diambil bisa didorong mundur. Tapi ini dia. Hilda yang keluar bersama dengan Joy yang kembali ya meskipun berhadapan dengan Moskov tidak gentar sama sekali Fabian. Oke Lim, tadi kan kita sempat diskusi dengan adanya Cloud ya. Dengan kondisi yang sangat fit in dengan kondisi sebelumnya. Sekarang udah berubah dengan adanya Moskov. Dia bakal coba lagi dengan draft yang berbeda. Ya, untuk Moskov sini sudah jelas kan konsepnya. Iya, sudah jelas konsepnya. Ini hero power dan ya match up-nya aja bahkan belum kelihatan Ji. Tapi dia Betul. udah ngambil duluan. Jadi dia nggak peduli apapun yang Karena terjadi. Granger udah apalagi udah tutup. Walaupun Ya. nanti match up-nya kita lihat mungkin ada Cloud atau Iritel atau mungkin ke arah Kari. Kita nggak ada yang tahu. Kari make sense sih. Iya. Untuk follow up juga kan. Tapi nggak tahu ya Kari dari kemarin lagi negatif ya Om ya. Iya. Tapi Kari ini bener-bener range-nya mungkin yang pendek jadi lumayan sulit untuk bisa mendekat. Glue. Di ketiga. Glue di pick yang ketiga. Oke. Oke, mungkin untuk head to head dengan Hilda bisa ya. Sebenarnya kalau dibilang bisa jawabannya enggak Om. Di bawah area glue-nya ya. Ditinggal. Kan makanya kemarin kita udah sempat berdebat kan. Untuk Hilda nih kira-kira apa yang fit nih? Yang bisa ngelawan Hilda dari awal, jawabannya mungkin kalau ngepok iya Cici bisa. Dirot bisa. Oke. Tapi kalau misalkan clear-nya dipaksain clear sama Hilda ditinggal, udah jawabannya paling bener cowok XP. Cowok XP ya. Cut bareng, sama-sama jalan bareng. Tapi Iya. kalau sekarang Atau ngomongin Khalid bahkan sekali ya. Khalid. ngomongin ke arah EXP udah kebuka ke arah Glue. Yang kondisinya akan sangat jarang untuk ada di arah Raum. Ya. Ya mungkin kalau ngomongin soal pilihan gelunya, ya mereka lagi-lagi gak mau untuk menangin match up sama Hilda. Tapi dia cuma mikirin, ya udah biarin dah Hildanya jalan gak apa-apa. Tapi tim fight seenggaknya kita enak. Dan glue adalah solusinya. Berarti Iya. ini akan ada concern di arah jungle sih menurut gue. Jadi jungle. Iya di arah jungle ya. Bisa aja itu Alpha juga. Ya, Alpha bisa keluar sekarang. Iya, karena ngomongin Suyo udah ketutup. Alpha Matilda gitu. Alpha Matilda we never know. Tapi kayaknya Alpha bisa menjadi sebuah jawaban sih kalau ngomongin ke arah sosok dari Anavel. Hilda. Nah, kalau ngomongin ke arah nanti jungle-nya kelihatan nih. Ini dari Hilda sama kaliannya itu bisa di-switch lagi. Hildanya di romer EXP. gitu. Oh, Hilda Bisa di menurut XP, gue bisa di Hilda XP. romer. Menurut gue ini Hilda 90% XP. Karena Aran tuh power banget Hildanya. Oke, tapi Matilda di ban ya. Tadi aku kira mereka mau ngebenco. Oke. Oke, sekarang pilihannya ada di Bigetron. Iya tuh. Ambil romernya dulu kan. Chow ya. Tadi Chow aku kira dulu. mereka mau benco sih. Tapi nggak ada follow up sih Om. Tapi better, Chow-nya bisa kunci Joy. Jungle-nya. Iya, jungle-nya yang bakal dikunci. Terusin balik. Heeh. Oke. Ini jungle-nya sih feeling gua. Sekarang 2 pick langsung di gold lane dan juga mid lane Aurora. utility, Aurora dan gold lane ya. Bruno kan? Bruno lagi atau Bruno sih terbaik kayaknya deh. buat lawan ini ya, Moskov. Ini juga jauh juga, apalagi kalau ada Glue dan juga Chow. Dia butuh yang purify sih menurut gua. Bruno atau Cloud? Cloud oke. Cloud oke menurut gua di sini. Ya dua pilihannya di situ ya, Bruno atau Cloud. Atau tiba-tiba kita dikagetkan nih. Aduh, Pick gold lane yang lain Kari. Oke, masih dalam jangkauan sih. Kalau Kari emang masih dalam tadi dari jangkauan kita. Ya, Tidak tapi, purify juga ya. tapi Kari lumayan pendek sih range-nya ya. Dan secara track record statistiknya tidak mulus-mulus banget ya buat Kari sebenarnya. Lagi turun aja Om. Lagi turun. Sementara tapi dari Bigetron mereka butuh damage yang bisa follow juga nih. Hari lagi turun atau hanya situation aja? Lagi turun, kemarin Lagi di turun. picknya terus. Ya, Hayabusa ada. Hayabusa, Nolan atau
Jangan Hayabusa. Hanzo? Ini kalau Hayabusa udah sengaja dipakai nih. Hanzo. Ini udah menunjukkan batang hidung ini 2. Oh, kalau mau ngelawan pakai Factor, Xbox no bakar no. Tapi susah gak sih Xbox carry Hilda? Gak ada opsi lagi. Kalau ditanya yang Assassin lebih susah kan? Dan Lancelot. Lancelot, wow. Lama sudah tak kulihat Lancelot. Ini dia. Tapi biasanya damage ya sekarang ya. Udah bukan tank slot lagi. Iya benar. Tapi nggak tahu sih, bisa jadi Om. Tiba-tiba terobosan baru kan, tank slot yang dibikin. Ya, tapi Bisa juga. buka assassin nih di depan Hilda. Lagi-lagi jadi pertanyaan kita. Apakah bisa gitu kan? Buat dipakai. Bisa ya. Oke, kita Harusnya bakal bisa melihat nanti ini Lancelotnya akan seperti apa. Kita juga jujur penasaran, udah lama banget kita nggak ngeliat Lancelot. Bukan begitu? Gue sih penasaran. Build-nya dulu nih. Rata-rata Fury Hammer, War Axe. Ya biasanya gitu Rata-ratanya. Tapi kalau misalkan dia pengen bikin defense, tetap menurutku War Axe ini Ada, tetap bikin. ada. War Axe ada. Next-nya baru yang diganti. Ya, tapi ya Fury paling oke nih. War Fury. Axe lah, ya. Fury kayak first Fury Iya, pasti. betul. Oke, kali ini one last chance. Siapakah yang akan berhasil memenangkan series ini? Apakah Bigetron akan menyala dengan skuad mereka yang sudah merah-merah? Atau bahkan Liquid yang berangkat dari zona merah? So, langsung saja MPL ini. Mana tepuk tangannya? Let's go. To lane of down. Power hero. Hilda Aran nih yang menjadi mimpi buruk bagi beberapa tim juga ya. Bahkan mancanegara bukan hanya dari tim Indonesia saja. Tapi mid lane selalu tim fight besar. Ya, dan Yeskiel juga yang selalu ya tercicil secara hampir habis kali ini. Dan Lancelot yang harus kita lihat nanti bagaimana progres untuk Annabelle. Kali ini apa memang siap berhadapan dengan Glue. Plus juga nanti ada si Hilda, sorry Kalea ya? Kalea Hilda. Kalea Hilda. Tapi dia mau nunggu Lancelot. Akan coba dipasang light dengan flicker defensifnya. Tapi Favian kali ini dia nggak mau kalah agresif seperti di game sebelumnya. Langsung ya. Dan dari emblem, pull yourself together untuk Moreno. Dan Swift ya yang dipakai oleh Annabelle, bukan Trill tapi Swift. Lebih memudahkan untuk basic attack. Oke, tapi Eman! Nyaris. Last hit! Nyaris sekali. Kita lihat abis walk-nya berhasil menyelamatkan diri dia daripada first blood di tempat lainnya bisa didapatkan suara Favian, really? Oh enggak, gue kira mau digas tadi. Gila Favian, ini bisa dibilang gas rem noblong nih. Ini tadi dia nggak ada vision soalnya kan ke arah depannya. Bentar dulu, gas blong no rem. Oh iya, gas. Oke, tapi lihat tentunya di depan sana Annabelle gagal untuk memberikan Penta Execution ke arah belakang. Dan masih ada life steal yang didapatkan oleh seorang Widin untuk bertahan di arah mid lane. Membuat para pasukan dari tim Bigetron kali ini gagal mendapatkan poin kill juga. Sama-sama Almos. Almos ya nggak cukup sih. Almos doang masih belum cukup Ji. Almos itu never enough. Karena kalau ngeliat turtle pertama, setupnya harusnya Bigetron dulu lumayan pede nih. Udah biasa udah menampung habis-habisan. Dan dia juga masih punya pasif, jadi dia tidak harus terlalu takut sama Mbak. Dan mereka bisa coba untuk setup sekarang ya. Turtle yang pertama yang dimana dari light-nya sendiri yang kalau membuka dia tuh butuh level 4 tapi dia belum lihat di level 4. Jadi otomatis untuk Luke bersama dengan light sini hanya akan ngebayang time sementara menunggu kehadiran Annabelle dulu ya. Tahan di belakang karena itu adalah assassin. Oke, tapi Lil Wei di standby mendengar suara Luke. Bilang First blood instant kill membuat para pasukan dari tim Bigetron. Tapi Annabelle mencoba untuk bertahan dengan Phantom Execution karena damage yang bisa diberikan. Pasukan dari tim Bigetron. Mereka coba untuk mundur ke arah belakang. Mencoba untuk meredakan tim fight menuju ke arah Turtle. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Liquid mereka tidak mau kendor. Mereka on bad situation dan Tsunami Slam. Watch out! Again well Annabelle. Annabelle. What a play from Light featuring Annabelle. Take over menuju ke arah Turtle mendapatkan satu poin yang sangat penting dari kekalahan tim fight yang mereka miliki. Tapi Favian tergonceng begitu saja. Widdy mencoba untuk menyelamatkan Favian dengan life yang dia miliki. Dan itu dia Loka. Gagal mendapatkan point kill. Almost again. Hanya di depan mata tapi ternyata tidak terjangkau membuat Aran para pasukan dari tim Liquid mundur ke arah belakang. Apakah worth it 2 point kill dengan ditukar ke arah Turtle ini? harusnya mereka dapetin turtle-nya juga, tapi tadi play yang bagus banget gitu Light kan. sih. Light yang bisa beli waktu juga. Tapi ngeliat setup-nya Om. Tadi sebenarnya Moreno tumbang tuh udah bagus banget. Ya itu sudah bagus memang, tapi ya gagal sih buat dapetin turtle-nya ya. Tapi kalau kita bisa kembali ke pembahasan kita di awal nih, Annabelle sekarang dengan Assassin kembali. Berarti dia harus make a play. Yang beda jelas dengan tank yang bisa untuk jadi leader nih buat teman-teman yang lain, nanti bisa follow up. Apakah Om Wawa masih mempertanyakan dengan gameplay Assassin dari Annabelle setelah melihat Fredrin tadi yang sangat kuat? Bukan Assassin Annabelle, tapi as a team semuanya gitu loh. Secara keseluruhan dari gameplay yang dimiliki dengan begitu. Karena mereka kan harus
harus mengandalkan gold laner mereka. Betul. Menurut gue Lancelot bisa Om, karena menurut gue Lancelot hero mandiri juga. Katakan yang berat tuh seperti di game pertama lah ya. Kalau di game pertama kan tadi agak beda karena Factor, Lucas. Dan sekarang Assassin, gue cukup yakin sih untuk gameplaynya ya. Tapi kalau connect atau enggak, itu balik lagi tergantung dari comms-nya mereka. Iya betul banget sih, itu tergantung dari comms. Karena tadi Light sama Anavel itu connect banget loh. Itu kalau nggak ada The Way of Dragon karena Favian, itu nggak bakal dapet. Makanya gue Turtle ngerasa, yang nggak bakal dapet. bahkan kayak Fanny sekalipun, gue sering bilang kayak mechanical-nya Anavel bisa. Tapi kenapa di ban? Mungkin karena Fanny-nya nggak cocok sama gameplay dari as a team. Nggak fit in ya. Oke, Morex first item nih. Morex ya, tanpa Oke, Fury Morex. bahkan. Nggak pakai Fury ya benar. Biasanya ada Fury untuk bantu-bantu dikit ya. Iya, untuk Penetration. penetrasi di awal lumayan. Ya mungkin karena ketinggalan gold tadi sih. Kayaknya kalau mungkin tadi goldnya banyak mungkin ada Fury. Iya, dia tahu situasinya. Ya. Sementara belum ada pick off lagi nih, menunggu sampai di turtle yang spawn dan bakal menjadi team fight. Oke, tapi lihat Widi udah stay mau position Oke, menjaga oke. seorang Q. Akan menjadi target utama. Demis terlalu sakit, tidak mau terlalu buru-buru untuk menggunakan Purify Q. Memilih mundur ke arah belakang. Membuat para pasukan dari Bigetron. Mereka menunjukkan batang hidungnya Eman sudah berada dengan item prioritas dia. Cakep, dan langsung ada sosok dari seorang Aran. Ini bisa negak untuk mendapatkan apapun. Membuat para pasukan dari tim Bigetron kali ini tidak terdistract. Widi, Widi. Tapi Widi berhasil digendong oleh seorang Luke. Gak ada yang ke-distract oleh Aran loh. Udah mulai ngelupain Aran. Walaupun Aran udah muter-muter di sana goyang-goyang, tapi tidak ada yang bisa didapatkan. Yeskiel berhasil mendapatkan sosok dari seorang Luke. Masih ada pasif Luke. Kali ini berhasil membayang time untuk mendapatkan satu pasif dari seorang Yeskiel. Tapi nampaknya Moreno memaksakan keadaan. Karena dia tahu Aran belum bisa menumbangkan dirinya. Dan no Yeskiel midnya terbuka. Light the Way of Dragon! Berhasil mendapatkan Favian. What a play from Light! Oh, masuk di tengah-tengah kerubunan Favian. Cukup nekat tadi. Gila Light, pas gue udah lihat kokangan keduanya. Set, sah! Atau Wild Dragon ya. Faviannya masuk. Positif. Positif, tapi Eman bebas nih sekarang untuk Emannya. Farming belum terganggu juga. Purify bahkan masih ready untuk Eman. Jadi untuk team fight yang sangat manis tadi ya bagi Bigetron, mereka berhasil untuk mengeksekusi bahkan Pride of Ice untuk Yeskiel juga pecah. Dan lihat kehadiran dari Luke sekarang menjadi badan nih, bukan hero damage. Ya, karena damage-nya udah cukup ya. Betul. Ya dalam slot juga bahkan kalau memang kurang ya. Jadi Oke, dipilih tapi ke lihat di depan. depan sana. Tsunami Slam bakal berhasil melakukan satu point kill, tapi Luka! One last hit, Luka still survive. Dan Eman di sana membuat para pasukan dari tim Bigetron memberikan damage dengan maksimal. Meanwhile, Anavel mencari di mana Favian yang mencoba untuk melakukan flanking, mencoba untuk melakukan one by one situation. Yang kondisinya kali ini bahkan Anavel dia nggak ada takut-takutnya ketika ngelihat seorang Favian loh. Makanya, tapi belum cukup ya. Satu item masih kurang banget tadi ngeliat damage dari Karinya. Makanya apakah memang pilihan Kari ini tepat tuh? Iya, karena secara statistik berbicara juga ya. Sedari kemarin, kayak range-nya dia pendek. Dan juga Kari ini adalah single target hero. Betul. Jadi yang single target ini nih yang menjadi masalah. Memang dia bisa cepat untuk meltdown. Tapi kalau gak ada yang setup akan berbahaya. Waktunya. Memang sekarang ada Kalea. Tapi seberapa lama nanti Kalea bisa bertahan juga kalau di hit di atas ketika sedang menggunakan Tsunami Slam. Sama jangan lupakan juga bahwa ini nge-stretch waktu untuk Kari juga nge-stretch waktu untuk Moskov loh. Bukan berarti untuk Kari doang. Iya. Nanti Moskov juga bisa menjadi sebuah jawaban untuk para pasukan dari tim Bigetron nantinya. Makanya itu gue bilang kan. Kalau memang mau untuk pull up dari sejak awal, gue rasa Batrix satu item Blade of Despair cukup. Sakit banget. Sakit. Nah kalau ngomongin late game, ya memang Kari mungkin dia bisa make sure siapapun yang dimakan itu di knockdown. Tapi Perfect Turtle. Wah, Perfect Turtle sih ngebuat Eman sih udah berada di atas angin ya. Dia hampir sebentar lagi ke arah Holy Trinity untuk attack speed yang dia miliki. Boleh di atas angin, Ji, tapi jangan sampai lupa daratan. Jangan sampai lupa daratan, karena beberapa belakangan terlalu banyak hal itu terjadi. Nah, ketika lupa daratan, shutdown ya udah sama aja. Kari juga bisa ngelawan soalnya kan. Iya. Dan Kari bahkan bisa nge-meltdown seorang Luke. Mau dia menjadi bulir-bulir itu nggak ada urusan. Ya tetap jebol harusnya. Tetap jebol. Kalau item udah cukup. Iya, catatannya harus ada di bawah, di garis bawahi. Nah, kalau udah cukup itemnya. Dan Oke. Anavel, ini dia. Gimana dengan debut Lancelot di MPL Indonesia Season 15 ini? Ini terakhir kali digunakan oleh Hazel pada MPL Season 14 saat RRQ menang atas Rebellion Omawa. Udah lama ya season kemarin. Hazel lagi kan memang Hazel. Lancelot kan User Hazel. Lancelot dia. Dia emang, apa ya, bisa gue bilang sih pure assassin ya. Dia rasa sih Iya, bener. Haya Lancelot, Fanny, ya semua lah lu sebutin bisa deh pokoknya. Iya, pure assassin banget hero-nya. Tapi sekarang nih gameplay dari tim Liquid terlihat lumayan patah. Mungkin di game pertama mereka dengan konsep yang mirip. Ya, Tapi bedanya sekarang
gold yang diunggulin sama Bigetron tuh lebih jauh loh daripada game yang pertama. Tapi setidaknya gold ladder mereka masih farming, beda sama sebelumnya. Di game kedua jangankan farming, mukul orang itu jarang. No, di game pertama maksud gua kayak Eman, hitungannya pakai hero Trinity juga loh. Iya, betul. Tapi beda kondisinya sekarang. Bigetron lebih ke ngasih space untuk Eman. Tapi informasi dengan adanya light, dengan adanya sosok seorang Aran terlihat kondisinya. Kalau mau di-commit juga nggak bakal worth it banget. Tapi kalau melihat adanya konsil yang sudah dikeluarin oleh para pasukan dari tim Bigetron, mereka harus sedikit meredam dulu. Reset lagi Om ya. Tahan dulu ya kan. Dan ya membahas lebih jauh lagi second pick di sini. Ini lagi bagus-bagusnya juga untuk second pick ya ternyata. Ya. Siapapun yang dapat second pick lagi menang dari game pertama dan juga di game yang kedua. Dan sebenarnya juga Kari dari Kyo ini menyelesaikan Trinity item attack speed-nya. Nah, Sudah selesai, sudah waktunya untuk join team fight buat Kyo. Kita harus menantikan impact-nya di Lord yang pertama yang sudah akan di-setup. Siapa yang lebih dekat jelasnya adalah tim Liquid ID. Karena belum dipok sama sekali oleh Bigetron. Nah, emang tipikal nih, mainin lane jauh dulu ya kan. Ntar nggak tahu di cover atau enggak, buka pakai Spear of Distraction. Nggak dapetin turret. ya pilihannya itu aja lah ya, Ya nggak udah jauh. itu aja nggak jauh emang. Dan mulai di setup juga sebetulnya. Yes. Sini belum ada nih. Tapi jangan lupakan, walaupun udah di setup, walaupun setupnya dipegang oleh tim Liquid, ngomongin ke Anafel dengan Lancelotnya dia bisa dengan licin masuk ke dalam loh. Ini Batu terus ini. loncatan. Hah? Terus ini Emannya ini. Emang terus banget dan ini dia informasi ketika dia dengan adanya hilang dari map, enemy is missing, membuat Eman kayaknya harus mundur ke belakang. Tapi lihat, tsunami slam, itu juga ada sosok seorang. Oh, selamat. Luke, tapi Luke masih selamat. Bahkan duel striker belum bisa dikeluarkan, membuat para pasukan dari tim Bigetron flicker ke belakang, tapi dapat Fabian. Duel striker kali ini juga seorang Fabian. Ini membuat para pasukan dari tim Bigetron ada dua tim fight yang berbeda. Luke tidak ada jalan untuk pulang. Satu poin kill yang sangat mahal. Aran Tapi down. ini tukar dengan Aran, cukup worth it, sama. Kali ini pertukaran antara seorang Luke dengan Aran, tapi tidak dengan Widdy yang tanpa ada barter dengan lain. Wah, hati-hati midnya terbuka Kyo. Oke, Kyo memberikan damage menuju ke arah sana. Itu juga Moreno tertinggal Crown tidak bisa membuat dirinya selamat. Dan Kyo membuat harga dari Widdy ini ditukar lebih mahal lagi dengan Moreno. Hati-hati karena ketika ngasih lantern ke arah Kyo, Kyo mungkin gak bisa lari tapi dia bisa lawan. Yep. Langsung ya. Pukul sekalian. Dipukul balik. Pukul balik. Tapi ngomongin Carol Light di sana dia nggak bisa berikan Anafel. What the takeover Lord from Anafel! What the retribution! Berhasil memberikan nafas tambah dan again Anafel! Menyala rambutku Anafel! Wah, retrinya dong ya. Retrinya juga yang menyala karena Anafel. Ya, memang ada di level 15 juga. Tapi masuk tadi dengan Tonrose-nya. Gak ngelihat posisi yang nyaman. Retribution-nya kita tahu Lancelot juga memang ya. Power, Retribution-nya lebih enak lah bisa dibilang. Double damage. Dengan Tonrose dan juga Retribution kita lihat dari replaynya tadi. Bagaimana Anafel memang sudah menunggu langsung masuk Tonrose. Retribution keluar dengan puncture. Wah, ini Anafel menyelamatkan Bigetron sih. Jujurnya ya. Iya, nafasnya jadi panjang banget ini untuk Bigetron. Karena tadi temponya udah hilang banget. Kelihatan dari Moreno yang tumbang. Wah, itu jahat. liquid banget sih ini yang bakal pegang. Iya, tapi untungnya Kyo, Speedy Lightwheel udah available. Kali ini Wolf di depan sana membuat para pasukan dari tim Liquid untuk mundur ke belakang. Lihat damage dari piercingnya. Terlalu sakit. Emang tidak bisa dibendung. Mundur ke belakang tapi Wait, Emang. Emang, no way. Calculate damage dari pasif seorang Kari. Membuat Eman kali ini benar-benar dia tidak bisa mengkalkulat. Assessment yang dilakukan Eman gagal nampaknya, no way. Padahal tadi udah dipegang oleh tim Bigetron. Nafas tambahan yang dimiliki dari tim Bigetron atas. Yang dimiliki Lord mereka dan Anafel dengan aksinya. Kali ini hilang lagi langsung. Yep. Ya, temponya putus lagi Om. Langsung menguap ke udara Om Awa. Sirna di depan mata. Sirna di depan mata. Ya, dan ini lihat bagaimana akhirnya tim Liquid ID dapetin mid turretnya. Satu yang mereka gagal dapatkan dari tadi akhirnya bisa mereka ambil juga. Yang berarti ini lebih mendekatkan lagi mungkin ya posisi dari tim Liquid ID yang tertinggal. Kayak mereka lumayan jauh tertinggalnya dan Kyo sudah sangat-sangat jadi. Dia tinggal di cover kan. Ada Widdy dekat dia, ya dekat dia. Lihat Malefic kan udah. Win of Nature juga udah. Gak bisa lagi di gas Anafel dia. Yep. Safety soalnya kan. Tinggal Anafel Malefic kan. mikir 7 kali langsung. Kalau nggak ada WON mungkin nggak mikir sih, bisa ditabrak dan bisa di burst juga. Cuman pas udah jadi Win of Nature ya udah. Nggak ada stun pasti juga. Kecuali Light. Dapetin posisi dari Q. Purify. Nah itu catatannya harus di bait dulu dari Purify-nya. Iya. Ngebet ini ya paling mau nggak mau ya kondisi yang bisa ngebet ya Zuxin.
Tapi kalau mau ngajak Susah sih Pak, mohon maaf nih. Dia kena, tadi kan kena center nih, karinya kagak mundur Pak, buka ulti. iya dipanggil Maju kan. dia. Dilawan balik, itu yang jadi masalah. Ya kalau misalnya memang kalau kondisi saat ini Q-nya masih menjadi target utama, mau nggak mau tukar sama satu korban. Kalaupun nggak bisa 5 lawan 5 aja, 4 lawan 5 nggak masalah. Asal lu tuh bisa dapetin Q. Tapi Luke juga buat ke belakang sulit sih sekarang. Kayak dengan item yang jadi udah ada Pelvic Gun, gimana cara bisa deketin ke Q-nya? Tinggal dibuka satu. Kalau satu initiate yang berhasil dari Widi, ketangkap dan langsung tumbang. Selesai di sana. Tembus, pasti Langsung tembus juga. Sekuat-kuatnya Gelu dah. Satu-satunya item yang bisa nyelamatin itu Immortal. Iya. Immortal, Gak bisa ya. dia bikin item Devon Blade Armor 5 biji pun gak bisa. Enggak, 10 biji juga nggak bisa. Tapi Macro Play bisa Ji, karena maksud dia Tapi dan lihat di sana, Look, 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 look. wow, buset dia tahu Immortality dia bisa menyelamatkan dirinya, tapi dia bisa Oh, terlalu man. besar di seorang Q. Anapel di depan sana akan Anapel. terkepul mata. Bangkit! What? No way! Inhuman! Retribution from Top lane, top lane, top lane. Tapi nampaknya dari top lane. Sosok seorang Moskva mencoba untuk menyelesaikan game tersebut. Tampaknya Fabian gagal untuk bisa menumbangkan Neman. Mundur ke arah belakang ada sebuah jawaban untuk seorang Neman. Tapi Inhuman reaction from Anapel. Retribution. Dengan kondisi terpojok. Keluar dari pit lord, tembakan Retribution yang on point. Membuat Anapel kembali menyelamatkan Big Cat Throne. Oke, tapi kali ini Lordnya harusnya bisa di-clear. Dan karena dua member juga yang hilang tadi dari Bigetron, kali ini gak bisa dipaksa dimakan. Langsung menuju ke dalam Tsunami Slam. Karena seorang Loka bisa menyelamatkan Gak diri. selamat. Jadi dari turret terlalu sakit. Tapi Eman jangan sampai lupa miscalculate dengan serang Q. Gak boleh untuk miscalculate kesekian kalinya. Lomit ya? Wow. Lihat. Bigetron berhasil memperpanjang nafas dari Bigetron. Tapi Liquid masih bertahan. So Epil mana tepuk tangannya? Itu dia. Di game yang ketiga. Lagi-lagi Anapel. Wow. Ini penyelamat sih, penyelamat dari Bigetron juga, Retribution. Dan bukan cuma sekedar Retribution, dia gak tumbang sama sekali juga. Yap. Dua kali ya tadi ya berarti itu usaha dari Snatch Lord-nya didapatkan oleh Anapel. Namun sayangnya belum berhasil juga lebih mengakumulasikan keunggulan untuk Bigetron kali ini. Karena kita melihat betapa sambutan yang bisa diberikan dari Kyo tadi. Ya. Siapapun yang angkat udah pasti tumbang nih. Luke selamat tadi itu karena Immortal. Karena Immortal. Tapi cooldown-nya lama. Ya, jadi kayak split-split tetap gak akan bisa menurut gua. Cukup pasti waktu yang dibutuhkan. Tapi masalahnya nih sekarang, kalau memang udah tahu Luke-nya pasti tumbang, ya udah pergunakan Luke sebagai tumbal aja. Make sure tumbangnya Luke itu bermanfaat atau berfungsi lah. Seenggaknya untuk Bigetron. Ya bisa dipertukarkan juga ya dengan yang lain-lainnya. Dengan tempo yang kembali mereda nih sekarang. Dan mereka harus menunggu untuk Lord yang akan spawn juga bisa di-evolve kalau memang mau ya. Jadi sangat-sangat sabar untuk Bigetron. Bisa. Ini masalahnya dari landing jauh juga Om. Tadi kita udah lumayan deg-degan juga kan Iya. ngelihat Eman. Eman muncul di sana. Satu katapult doang yang datang Joy lagi kan, gak pakai retri, Joy-nya lagi Iya. cooldown. Digebuk sama Eman udah setengah HP tapi ya. Untung aja masih ada turret tengah. Iya. Jadi Eman nggak bisa gerak banyak, dia geraknya pasti ke atas doang. Benar. Kalau nggak ada turret tengah itu bisa dimainin. Tapi sekarang temponya turun ya. Reset lagi sekarang dari kedua tim, sama-sama menjaga posisi. Dan kalau kalian kondisinya salah satu player dari mereka, ini di map gak ada siapapun. Yep. Siapapun gak kelihatan di map. Iya ini benar-benar menghilang. Kosong Ji. Kosong. Di map cuma ada minion. Tapi ini Lim ya, tadi ya kalau misalnya turret tengah, dia skill kali cover, dia masih ada purify. Itu masalahnya. Jadi nggak beku. Yang diincar pasti minion Ji. sebenarnya. Iya. Kalau udah kondisi lagi split push serba salah. Mau ngincer orang atau mau ngincer minion itu tergantung situasinya. Betul. Kalau tiba-tiba ngincer minion doang, orangnya bisa cuek. Langsung pukul base. Yep. Dan Bigetron dari tadi ya mereka bisa mempertahankan karena mereka Waduh. lah yang berusaha untuk mendapatkan Lord. Tapi apakah Lord kali ini masih di tangan dari Bigetron dengan Anapel? Atau bahkan sebaliknya? Akan di set up dulu ya, perlahan tapi pasti. Dimulai dari tim Liquid juga memang. Tapi udah muncul, oh kelihatan, dari Arannya kelihatan. Oke. Tapi lihat di sana Aran Keras. udah berbeda dengan sebelumnya. Aran kali ini walaupun keras juga nggak berani main masuk aja. Karena damage yang diberikan udah terlalu sakit. Para pasukan dari tim Liquid di sana mencoba untuk mendapatkan Lord. Tapi Light sudah melakukan sedikit kokangan Luke. Mencoba untuk memberikan satu damage sama dan Kyo. Win of Nature 7 day for this time. Masih bisa selamatkan flicker defensif dari Moreno. Sekarang tumbang dan WD hilang. Berarti bisa Anapel kembali menyelamatkan para pasukan dari Bigetron. Aran pun tumbang. Eman berhasil didapatkan. Tapi lihat mundur ke arah belakang. Oh dibalikin. Moreno tertangkap Eman. Wipeout. Ini bencana. Bigetron mengamuk. Bigetron bangkit. Dan MVP of the
matchnya. Sempat dikejar tadi satu sama sempat terjadi, namun dari Bigetron membuktikan bahwa mereka lah rajanya dari match yang pertama. Annabelle, satu nama yang bisa menyelamatkan 3 kali berturut-turut retribution. Yang bisa dapetin Lord membuat nafas, bukan bahkan nafas saja, tapi kemenangan untuk Bigetron. Meskipun tertatih-tatih tadi kalau kita lihat, bahkan sampai harus bisa membalaskan dengan curian-curian Lord. Sangat superior Bigetron menginjak di late game. Disiplin mungkin adalah kata kunci yang harus mereka temukan dan mereka dapatkan jawabannya di game yang ketiga tadi. Positioning yang bisa membawakan juga bagaimana Eman masuk dengan sangat bebas. Split push ada, team fight juga mereka sangat sempurna. Wow. Itu dia terlihat ya situasinya dan menyala sekali. Merah sekali kali ini panggung MPL. Gila. Ini sekali lagi udah aku bilang, Lim. Ini udah bukan menyala. Kebakaran abangku. Retribution-nya itu loh sampai di momen-momen terakhir. Dan lihat Fabin udah masuk retri-nya loh. Push dapat. Gila, Kacau Annabelle. sih. Kacau. Thanks to Annabelle ya kalau yang di sini ya. Annabelle penyelamat ini. Full damage Lancelot juga dia. Iya. Mungkin karena pertama dia jadi Mr. Master ya Om. Iya. Oke, tapi tanpa berlama-lama kita langsung saja menyerahkan interview yang sangat merah, yang sangat panas ini kepada Pude Clara Star. Are you ready? Take it away. Menyala Bigetronku! Dan memang benar membara, mereka pada akhirnya membalaskan dendam mereka beruntun dari season lalu. Sepertinya ini adalah jawabannya. Dan melihat bagaimana kalian comeback. Look, udah penasaran banget nih pada akhirnya nih ya. Dari season lalu kalian jadi juara 3 gara-gara Liquid. Kemarin di SBS juga kalahnya sama Liquid. Gimana sih pada akhirnya kamu akhirnya bisa menang nih ngelawan tim Liquid, Look? Kayaknya itu masih hitam sih Bude rambut kita. Oh, Ini udah merah kayaknya lebih kompak harusnya. dapat buff merah ya? Iya. Oke, Dipaksa koet ya BTW. serius nih, ini klarifikasi nih beneran nih. Katanya biar kompak Bude merah semua. Dan hasilnya beneran jadi kompak. Iya mungkin.